Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Auto Driver. Perkenalkan, nama saya Dika Pahlevi. Mungkin dari Anda semua belum familiar dengan saya, memang karena saya adalah salah satu partisipan baru yang hadir di program Mudik Insel 2023 kali ini. Di samping saya, saat ini sudah ada Nissan Terra Facelift 2023 yang pertama kali diperkenalkan oleh Nissan Motor Indonesia pada ajang Gias tahun 2022 lalu. Yang juga kru kami, Bang Bonte, sudah membuatkan video first impression-nya di atas ini. Di video kali ini saya tidak akan mereview atau mengulas mobil ini secara detail atau lengkap, melainkan di video ini saya akan menyampaikan apa saja alasan saya memilih Nissan Terra Facelift ini sebagai teman mudik saya pada program Mudik Insel 2023. Oh ya, sebelum saya mulai menyampaikan apa saja alasan saya memilih Nissan Terra Facelift ini, sebelumnya kami ingin terima kasih kepada pihak Puri Botanical yang sudah mensupport kami pada program Mudik Insel kali ini dengan memberikan lokasi syuting. Untuk Anda yang ingin tahu informasi lebih lanjut mengenai Puri Botanical, kunjungi Instagram profile mereka di sini atau websitenya di sini. Yang pertama, desain. Kenapa desain? Ya namanya juga Mudik Insel, ada stylenya. Jadi saya memilih mobil yang memang benar-benar desainnya saya suka gitu. Di Nissan Terra Facelift 2023 ini ada beberapa perubahan yang cukup signifikan dibandingkan Terra yang pre-facelift. Sebagai salah satu contohnya bisa dilihat pada bagian depan ini. Pada headlamp ini jadi lebih pipih ya dibandingkan Terra yang pre-facelift. Kemudian juga fog lampnya juga berubah. Kalau yang sebelumnya itu dia desainnya lebih menyamping, cuman kalau yang sekarang dia dibuat menjadi vertikal. Yang terlihat sangat jelas itu ada pada bagian ini, grillnya. Ini grillnya jadi keren banget dengan desain balutan chrome yang cukup banyak gitu ya kan. Kemudian desainnya memanjang ke samping. Ini terlihat jadi lebih gagah, namun jadi elegan gitu ya kan, manis banget gitu. Beda sama varian sebelumnya gitu, yang dibuat desain grillnya itu dengan bulat-bulat kecil gitu. Saya suka desain depannya. Kalau untuk bagian samping tidak banyak perubahan, hanya saja terjadi perubahan desain pada bagian velg dan untuk roda belakang sudah menggunakan disc brake. Yang kedua, mesin dan tenaga. Berhubung perjalanan mudik saya ke Sumatera, rasanya memang perlu memilih mobil yang memiliki tenaga yang besar. Di Nissan Terra Facelift ini, dia masih membopong mesin yang sama seperti Nissan pre-facelift, yaitu mesin diesel berkapasitas 2500 cc dengan kode mesin YD25, memuntahkan tenaga sebesar 187 horsepower dengan torsi 450 Nm. Disalurkan ke dua roda depan dan juga dua roda belakang. 4x4 ya guys ya. Yang ketiga, akomodasi penumpang. Untuk perjalanan mudik saya ke Sumatera yang perjalanan cukup jauh, saya memang butuh mobil yang memiliki format 3 baris gitu, karena saya akan bermudik berenam dengan anggota keluarga saya, dan rasanya baris ketiga ini memang pasti akan kepake. Memang sih tidak begitu nyaman kalau misalnya diduduki oleh orang dewasa. Contohnya saya saja yang tingginya 170 cm. Ini rasanya duduk di sini tuh kayak pegel banget nih kalau misalnya perjalanan jarak jauh. Karena apa? Karena paha ini tidak tertopang dengan cukup baik gitu. Walaupun legroom masih ada, kemudian headroom juga masih mumpuni gitu ya kan. Hanya saja paha ini tidak tertopang dengan baik dan tidak ada akses buat kaki. Tapi tenang, karena di baris ketiga ini nantinya akan dipakai oleh adik saya yang masih remaja. Jadi harusnya masih cukup nyaman untuk adik saya dengan perjalanan yang jauh. Yang kelima, fitur. Ini juga penting sih buat perjalanan jarak jauh, agar perjalanan itu terasa lebih nyaman. Mau apa? Apple CarPlay, wireless charging, kamera 360,
audio premium, semua ada di sini. Harusnya perjalanan saya akan menjadi lebih nyaman dengan adanya fitur-fitur tersebut. Bahkan di Nissan Terra Facelift ini juga ada fitur sensor radar. Namanya kalau di Nissan itu Nissan Intelligent Mobility. Mulai dari forward collision and emergency braking, kemudian ada cruise control walaupun belum adaptif ya. Kemudian ada juga lane departure warning dan masih banyak lagi harusnya. Ya, fitur-fitur safety tersebut harusnya bisa membantu perjalanan saya dan keluarga menjadi lebih aman. Sekarang kita tes jalan mobil ini. Kita pengen tahu gimana impresinya mengendarai Nissan Terra Facelift. Sekarang saya sudah ada di balik kemudi Nissan Terra Facelift 2023 ini. Ya, memang ini adalah kali pertama saya berpartisipasi di program Mudik InStyle-nya Autodriver dan mendapatkan kesempatan menggunakan Nissan Terra Facelift ini. Ngomongin soal mudik, jadi sebenarnya tujuan perjalanan mudik saya itu ada dua, yaitu Palembang dan juga Padang. Perjalanan dari Jakarta ke Palembang itu akan memakan jarak sekitar 600-an kilometer atau ditempuh dengan 10 jaman lah. Karena sekarang lebih cepat memang ke Palembang karena terbantu dengan adanya ruas tol Trans Sumatera yang dari Lampung dan baru sampai Palembang. Kalau misalnya ke Padang berarti saya start dari Palembang, itu akan memakan jarak tempuh sekitar 700-an kilometer atau 15-an jam lah, karena belum ada ruas tol nyampe ke Padang dari Palembang. Jadi sebenarnya perjalanan saya itu dua-duanya bermirip tuh, 600 sampai 700-an kilometer lah. Ya, semoga perjalanan ini akan seru dan menyenangkan harusnya. Dan semoga perjalanan saya selamat sampai tujuan menggunakan Nissan Terra Facelift ini. Bicara soal performa mesin dari Nissan Terra Facelift 2023 ini, mesin diesel berkapasitas 2500 cc, memiliki tenaga sebesar 187 horsepower, rasanya cukup buat saya pakai mudik ke Pulau Sumatera buat melibas jalanan-jalanan di Sumatera, baik itu ruas tol ataupun non tol. Sebenarnya tenaga 187 HP ini merupakan salah satu tenaga terbesar di kelasnya buat si Nissan Terra Facelift ini. Tapi kalau misalnya kita coba kick down nih ya, si Nissan Terra Facelift ini sebenarnya dia tuh enggak yang kenceng-kenceng banget gitu ya. Rasanya tuh kayak soft gitu, perlahan gitu. Sampai kalau kita coba kick down nih ya, coba kita kick down RPM sampai di 3000-an. Nah, baru deh tuh berasa tenaga maksimumnya. Ya, seru lah mobil ini kayaknya. Dan rasanya dipakai buat ke Pulau Sumatera aman lah. Kalau kita bicara soal Pulau Sumatera gitu ya, pasti terkenal dengan karakter jalanan yang menyenangkan dalam arti ya memang karena jalanannya banyak tikungan-tikungan tajam gitu ya kan, terus ada tanjakan, terjal, terus juga ya namanya juga perbukitan gitu ya. Rasanya tuh memang perlu menggunakan mobil yang memiliki kemampuan handling yang cukup baik. Dan saya rasa di Nissan Terra Facelift ini handlingnya tuh bener-bener pas menurut saya, pas aja gitu. Kalau misalnya kita rasain gitu ya dari feedback setirnya gitu ya, itu tuh berasa direct, enggak yang lebay banget gitu ya kan, malah cenderung keras kalau misalnya
namanya berat gitu setirnya kalau misalnya kita lagi ada di kecepatan rendah gitu. Kalau misalnya di kecepatan tinggi, jadi si setirnya itu jadi kayak stiff gitu. Hal itu berpengaruh mungkin ya karena karakter dari suspensi si Nissan Terra Facelift ini yang menurut saya itu cenderung sedikit lebih keras. Ya mungkin itulah karena suspensinya yang sedikit lebih keras itu menghasilkan pengendalian atau handling yang cukup baik. Saya rasa berbeda gitu dengan SUV leather frame yang pada umumnya yang cenderung empuk gitu ya kan, tapi pengendaliannya jadi ya limbung gitu, apalagi kalau misalnya di ruas tol dengan kecepatan yang cukup tinggi gitu. Ya emang nggak perlu banget sih ya, maksudnya manuver lagi kecepatan tinggi, manuver mendadak gitu ya kan, ya emang pasti ada limbungnya gitu kalau misalnya mobil SUV leather frame. Dan saya rasa mobil ini tuh bener-bener komposisinya tuh pas gitu, bandingan suspensinya nyaman tapi ya nggak terlalu empuk banget gitu. Terus pengendalian atau handlingnya ya enak, jadi nggak sabar rasanya langsung merasakan jalanan Pulau Sumatera. Yuk. Nah, itulah sedikit highlight mengenai Nissan Terra Facelift 2023 ini dan apa saja alasan saya memilih mobil ini untuk perjalanan mudik saya ke Sumatera. Bagi Anda yang ingin tahu bagaimana keseruan perjalanan saya ke Sumatera nanti, pantau aja di Instagramnya Autodriver atau Anda bisa ikuti Instagram pribadi saya di Dika Valevi. Nah, bagaimana menurut Anda pilihan mobil saya untuk mudik InStyle 2023 kali ini? Berikan komentar Anda di bawah. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan juga share video ini. Main-main juga ke websitenya Autodriver di www.autodriver.com. Dan jangan lupa juga download aplikasi Autodriver di Google Play Store. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.